Anda dapat menemukan benda-benda misterius ini dimanapun di luar angkasa. Planet yang mengambang bebas ini sangat sulit dideteksi di antara bintang terang. Tapi bagaimana jika peradaban maju menggunakannya sebagai pesawat ruang angkasa dan bepergian di planet pengembara di seluruh galaksi? Memang ada banyak planet bebas yang bisa dipilih. Pada akhir tahun 2001, para astronom meneliti sekelompok bintang muda di konstelasi Scorpius, hanya 420 tahun cahaya dari bumi. Dan yang sangat mengejutkan mereka menemukan setidaknya 70 dan paling banyak 170 planet pengembara di sana. Ini tidak mengorbit bintang manapun dan berkeliaran tanpa tujuan di sekitar galaksi. Sepertinya peta lingkungan Anda menunjukkan berapa banyak taksi yang tersedia di sana. Dan jika kita memperbesarnya untuk melihat seluruh galaksi, kita bisa berharap melihat lebih dari 50 miliar planet pengembara siap melayani kita. Masalah utamanya adalah operator antar bintang ini bersembunyi dari kita, tidak seperti Uber. Tanpa cahaya terang yang berasal dari bintang induknya, planet pengembara akan sangat gelap dan mudah disalahartikan sebagai noda pada lensa teleskop. Itu sebabnya para astronom bahkan tidak tahu pasti berapa banyak objek yang mereka temukan di konstelasi itu. Mungkin 70, mungkin 170. Tapi yang kita butuhkan bukan sembarang tanaman liar. Kita membutuhkan yang akan terbang melewati tata surya kita dan segera. Menurut perkiraan kasar yang diterbitkan dalam penelitian terbaru, taksi ini bisa muncul kira-kira sekali dalam 10.000 tahun. Jadwal pastinya tidak diketahui. Perjalanan luar angkasa berikutnya mungkin muncul dalam 100 atau 1000 tahun dengan probabilitas yang sama. Tapi bagaimana jika kita beruntung menemukan planet pengembara ini yang secara kebetulan luar biasa akan terbang melewati tata surya kita dalam 100 tahun ke depan, dan sisanya mudah kita akan sampai ke Alpha Centauri dalam sekejap, kan? Itu harapannya. Sangat mudah pergi ke planet pengembara. Hanya di makalah ilmiah yang mereka tulis dengan sangat antusias. Ingatlah bahwa tidak seperti pengemudi di bumi, taksi luar angkasa tidak akan membuang waktu 1 detik pun menunggu Anda. Sebuah planet pengembara yang khas akan meluncur melewati tata surya kita hanya dalam 3 atau 4 tahun. Seolah-olah taksi Anda berangkat dalam 3 atau 4 detik setelah tiba. Anda terlambat, Anda kalah dan menunggu 10.000 tahun lagi. Pada tahap kemajuan teknologi ini, kita membutuhkan lebih dari beberapa tahun hanya untuk mencapai Jupiter. Dan planet pengembara akan muncul jauh melampaui orbit Neptunus. Artinya, kita membutuhkan armada pesawat ruang angkasa yang terdiri dari mesin berkecepatan tinggi dan berkapasitas besar, mampu mengangkut penumpang dan barang bawaannya dengan cukup cepat untuk mengejar penerbangan intergalaksi. Dari apa yang bisa saya kumpulkan, ide utama di balik semua perjalanan planet pengembara ini adalah menghentikan menggunakan pesawat luar angkasa tua. Sekarang, ternyata kita tidak akan pernah berhasil tanpa ini, bukan? Namun, penulis studi tersebut tidak menyerah dan bahkan menawarkan opsi alternatif, menggunakan planet kerdil seperti Sedna sebagai pesawat ulang-alik yang dapat dengan mudah membawa kita dari planet tata surya kita ke planet pinggiran tempat planet pengembara akan terbang. Sama seperti kereta ekspres bandara. Meskipun untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, kita perlu melengkapi Sedna dengan mesin jet yang bertenaga. Mereka akan membawanya lebih dekat ke bumi dan membiarkan kita menaiki pesawat ulang-alik. Dan jika kita bisa berhasil dengan planet kerdil, lalu mengapa kita harus menunggu planet pengembara membawa kita lebih jauh ke luar angkasa? Benda langit seperti Sedna tidak dapat ditinggali, jadi kita tidak akan melakukan perjalanan yang begitu panjang. Tapi apakah planet pengembara itu sendiri akan membiarkan kita bertahan? Saat ini kita mengetahui tentang 2 hal yang berdampak paling merusak bagi kesehatan astronot selama misi luar angkasa yang panjang: gravitasi nol dan radiasi. Masalah gravitasi dapat dengan mudah dipecahkan jika kita mengambil planet pengembara seukuran bumi. Seandainya tidak memiliki medan magnet seperti Mars, kita harus membangun tempat berlindung di bawah lapisan tanah untuk melindungi penumpang dari radiasi. Di bawah lapisan es, tepatnya karena planet kecil pengembara akan lebih mirip Horde dari Star Wars.
daripada Mars. Tapi kemungkinan besar taksi luar angkasa kita tidak akan memiliki permukaan sama sekali. Semua dunia mengambang bebas yang telah kita temukan adalah raksasa gas seberat Jupiter atau jauh lebih berat darinya. Dan meskipun mereka biasanya memiliki medan magnet kuat yang melindunginya dari radiasi kosmik, penumpang tetap harus bersembunyi di stasiun luar angkasa dari lingkungan itu. Dengan kata lain, nol gravitasi lagi. Tidak ada yang lucu. Kita perlu memasang mesin di stasiun untuk membuatnya terus berputar dan menciptakan gravitasi buatan. Tapi planet es dan raksasa gas tidak cocok untuk bercocok tanam bagi kru. Dan planet surya kita yang tidak berguna jauh dari bintang. Kita tidak punya pilihan lain selain mengambil reaktor termonuklir kita yang akan memasok energi kepada masyarakat dan cahaya untuk tanaman yang tumbuh di banyak peternakan rumah kaca. Tapi tunggu, sepertinya kita baru saja membuat pesawat ruang angkasa biasa untuk perjalanan antar bintang. Mungkin sudah waktunya menyerah melompati planet dan fokus pada jenis transportasi yang terlalu umum namun sangat fungsional ini. Penulis proyek pesawat ulang-alik memiliki satu chip tawar terakhir yang tersisa. Tidak seperti pesawat ruang angkasa, planet pengembara berlomba mengelilingi galaksi dengan kecepatan luar biasa tanpa mesin apapun. Pesawat Voyager membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berakselerasi dan bahkan setelah itu mereka tidak dapat bergerak lebih cepat dari 13,5 km per detik menyangkut planet pengembara yang khas. Jarum Speedo melayang di atas 70 km per detik. Nah, itu yang saya sebut kecepatan. Dan bahkan jika kita menemukan cara untuk mempercepat pesawat ruang angkasa kita dengan semua peralatan untuk mencapai kecepatan rekor dari probe surya Parker yang mungil, yaitu 160 km per detik, planet pengembara yang baru ditemukan yang melaju dengan kecepatan fenomenal 200 km per detik akan dengan mudah menyusulnya. Seperti beberapa kereta ekspres intergalaksi, kedengarannya menarik hingga saat Anda memeriksa tanggal kedatangan. Bahkan meluncur dengan kecepatan 200 km per detik, itu akan memakan waktu hampir 6.500 tahun untuk mencapai bintang terdekat di sistem Alpha Centauri. Artinya, seluruh generasi penumpang yang berani melakukan perjalanan antar planet ini akan mati dalam perjalanan dan tidak akan pernah melihat tujuannya. Selain itu, kedatangannya dapat ditunda lebih jauh karena planet pengembara manapun akan bergerak melewati tata surya kita dengan arah yang benar-benar acak. Jadi, bahkan jika Anda beruntung menemukannya tepat waktu, mendapatkannya sebelum menghilang dari pandangan, dan akhirnya dengan cepat membangun koloni permanen di orbit, Anda akan berkesempatan melakukan perjalanan selama jutaan tahun ke lokasi yang tidak diketahui. Dan jika Anda diam-diam berencana untuk mengelas beberapa mesin turbo ke planet pengembara, sehingga Anda dapat menyetirnya sendiri, saya rasa Anda tidak memerlukan planet pengembara sama sekali.